Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu mungkin sambil berkegiatan tidak apa-apa gitu ya. Tapi intinya nanti harus menyimak dan harus sampai ada penguasaan paham akan materi ya. Sekarang katanya kemarin sudah disuruh untuk ini ya buat instrumen, terus sampai ke pengolahan sudah diolah Bapak Ibu? Ada yang sudah, ada yang Ya nggak apa-apa, kita berproses ya. Nanti akhirnya tagihannya nanti adalah sebuah artikel gitu. Jadi Bapak Ibu memang harus sampai menganalisis. Nah mungkin materi hari ini kita adalah menganalisis ya, tentu saja. Analisisnya sebetulnya mungkin Bapak Ibu kalau yang waktu dulu ininya dengan skripsi, kalau kesehatan kan ada yang skripsi ada yang enggak juga ya. Jadi Ya. Bapak Ibu yang punya pengalaman skripsi mungkin nggak akan beda jauh gitu. Jadi tinggal tapi nanti karena saya juga ada tutorial ya. Tapi mungkin nggak hari ini ya. Minggu depan kita tutorial pengerjaan melalui aplikasi SPSS gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat, terus nanti juga ada tayangan YouTube. Kalau Bapak Ibu lupa ketika di kelas, terus ada tutorial juga berupa modul ya. Nanti saya kirim di Edlink Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal download aja ya. Terus langkah per langkahnya itu ada. Insya Allah akan mempermudah Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas berikut juga tesis. Karena nanti tesis kan dari situ ya. Memang kendala yang dialami oleh Bapak Ibu yang kuliah di MM itu adalah tesisnya yang saya tahu ya. Sudah diobservasi. Khususnya dalam analisis data gitu. Tapi mudah-mudahan saya juga dengan asdos saya lagi berpikir gitu. Kalau Bapak Ibu kesulitan dalam analisis data, insya Allah kami akan sediakan wadah, insya Allah ya. Saya masih berembuk gitu. Sediakan wadah tempat untuk penganalisan data gitu. Jadi Bapak Ibu lewat kami gitu. Nanti perhitungan honornya nanti kita bahas belakangan gitu. Kalau ada kesulitan di situ, apalagi Bapak Ibu yang memang ada kesibukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kami berupaya untuk membantu Bapak Ibu. Kalau yang sudah sampai pengolahan data, Pak Ade sudah Pak Ade? kemarin itu udah ya data kualitatif dan kuantitatif udah ada sebagian sudah Pak. Mungkin ada kan kita bagi kelompok, jadi ada yang sudah sudah presentasi, ada yang belum, mungkin saya juga belum kemarin ya. tuh. Betul. Ya di saya juga ada catatan dari Bu Dr. Indin ya. Jadi katanya ada yang kelompok yang belum presentasi. Iya. Kalau ada yang belum. Ya kita selesaikan itu aja, mudah-mudahan sudah hadir anggota kelompoknya. Kalau kelompok 4 sudah hadir. Kelompok 4. Kayak yang udah tampil sebetulnya sampai kelompok berapa sih? Kelompok 3 ya? Kalau di sini sih. Konfirmasi dulu. Kelompok 2 dan 3 sampai MPIPO ya? Sekarang kelompok 4 berarti ya? Udah hadir belum anggota kelompok 4? KM-nya punten siapa? Kalau kelas ini KM-nya. Tolong dilihat ke kelompok 4 siapa ya? KM-nya kita update Pak Buksen. Bentuk kelompok 4 seperti ini, kalau berkelas
belum pada masuk ya Bu Rani ya mungkin. Ya kami bekerja sambil dulu sampai. Ya, siap. Ya mungkin sambil menunggu anggota kelompok 4 perkenalan lagi ya. Saya belum kenal dengan Bu Peti nih yang udah terlihat. Bu Peti dari mana Bu Peti? Dari Bandung, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Sehat. Ya. Kalau Pak Klepi dari mana Pak Klepi? Dari Kuningan, Jawa Barat, Pak. Oh iya. Nanti offline juga ke sini Pak Klepi? Ya, sekarang kebetulan kalau Kuningan ke Bandung cuman 2,5 jam lah, 3 jam lewat tol. Dekat ya. Iya. Alhamdulillah. Ini tuh yang semester berapa ya? Izin tanya. Semester 2 atau 3? Semester 2, Pak. Oh iya. Berarti memang pengajuan judul ya? Pengajuan judul dari di tesis Bapak Ibu. Sudah ada yang mengajukan? Belum? Mulai semester 3 kalau tidak salah Pak. Jadi Di awal ya? kita kemarin belum ada lulus KF kita. Oh ya udah. Berarti nanti pas offline kita bisa diskusi tentang judul ya Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu ada bayangan, nanti saya pandu gitu ya diskusi terkait judul Bapak Ibu. Biar maksudnya nanti di semester 3 itu udah nggak lama lagi mikirnya gitu. Udah ada karena biar cepat Bapak Ibu kalau targetnya 1,5 tahun lulus itu awal semester 3 itu sebetulnya harus sudah SUP ya gitu. Jadi upayakan sudah SUP, judul apalagi ya, pasti sudah sebelumnya. Insya Allah nanti Bapak Ibu lulusnya 1,5 tahun gitu, sudah bisa gitu. Jadi Desember itu Bapak Ibu sudah bisa lulus. Saya selalu begitu ya, maksudnya punya apa ya namanya tuh punya target-target. Kalau ke mahasiswa saya selalu bilang targetnya kalau pengen 1,5 tahun lulus, berarti ada kejaran, jadi ada ininya ya. Jadi Bapak Ibu juga seperti itu, jadi ada mulai dijadwalkan gitu, jadwalnya seperti apa, targetnya seperti apa, jadi bulan per bulan tuh ada targetnya. Izin Pak Ya silakan Pak Yudi. Eka, Ya. kemarin sama Ibu Yen ini tuh kelompok 5 sudah presentasi terkait metodologi FPG Oh, ya. Sudah sampai dengan FPG. kelompok 5. Kemarin kan di pertanyaannya sudah siap, kebetulan kelompok 5 sudah memaparkan terkait FPG, tapi ada tugas kedua berikutnya yaitu terkait pengolahan data di SPSS, itu belum, yang pengolahan data di SPSS-nya. Nah iya. Prakteknya. Nah prakteknya nanti kan ada tutorial dari kami ya, tapi nggak bisa hari ini, mungkin di minggu depan, karena sebelum praktek SPSS tentu saja Bapak Ibu juga harus paham terkait antara rumusan masalah dengan analisis datanya mau kemana gitu kan, untuk penentuan nanti SPSS itu kan banyak jenisnya ya, makanya saya ingin ini dulu. Ya udah, kalau udah semuanya presentasi berarti nanti saya ada materi sedikit ya untuk penentuan antara kaitan antara rumusan masalah dengan analisis data gitu ya, karena nggak bisa nanti tuh Bapak Ibu tiba-tiba langsung ke SPSS. Kita harus tahu dulu, nah rumusan masalah ini dengan ciri yang seperti ini biasanya analisis datanya bentuknya seperti apa gitu ya. Betul. Karena ada beberapa hal yang ini, apalagi mungkin kalau di kesehatan seolah dibatasi tapi seolah juga luas gitu. Nanti Bapak Ibu kan harus paham biasanya seperti apa sih gitu alur dari analisis datanya gitu. Dan memang biasanya terpakai gitu, analisis data itu tuh terpakai nanti di kehidupan Bapak Ibu ketika ya bekerja gitu ya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu, walaupun mungkin kalau Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit atau di klinik, kadang-kadang urusan data kan ada orangnya lagi gitu, tapi Bapak Ibu juga kan perlu paham gitu sampai kenapa sih ketika dianalisis hasilnya seperti ini. Baik, mungkin karena waktu kita tunggu 4 menit lagi aja lah ya. Kita tunggu 4 menit lagi. Berarti kita nunggu 9 orangan lagi ya.
Ya, jadi intinya sambil kita nunggu, saya juga ngasih motivasi ya buat Bapak Ibu. Idealnya sih memang lulusnya jangan lebih dari 2 tahun ya Bapak Ibu, apalagi kita yang memang udah sibuk gitu. Jangan sampai ini kuliahnya jadi tambah lama, malah mengganggu aktivitas bekerja Bapak Ibu. Jadi lebih cepat lebih baik kalau versi saya, karena dulu saya pun sama ya Bapak Ibu, walaupun mungkin dulu saya dengan Bu Dokter ini tuh sama ya, backgroundnya itu di pendidikan, jadi saya dulu guru gitu. Guru dan yang harus studi lagi gitu ya, kuliah S2 sambil bekerja sambil juga kuliah gitu. Cuman saya selalu beranggapan bahwa kalau misalkan lulus cepat itu justru akan lebih berdampak gitu untuk kerjaan saya. Makanya waktu itu alhamdulillah saya 1,5 tahun bisa kelar. Nah, tips dan triknya tuh seperti apa? Jadi Bapak Ibu tuh harus jelas rajin bimbingan ya, diskusi dengan pembimbingnya gitu. Dan mulai dari sekarang, makanya saya langsung tanya kan, Bapak Ibu judul sudah ada, karena sebetulnya judul itu baiknya malah di semester 1 juga udah ada gitu ya. Udah ditanyakan, udah apa ya, misalkan nanya ke PA kalau ada PA-nya. Nanya kalau nggak ke PA atau ke dosen yang mungkin apa ya namanya, megang mata kuliah yang memang nyambung dengan ke tesis gitu ya. Jadi kayak metodologi ini kan nyambung dengan tesis, jadi bisa diskusi gitu dengan dosennya. Atau paling banter dengan Kaprodi dan Sekprodi. Kenapa? Karena nanti penentuan judul itu kan disahkannya oleh Kaprodi dan Sekretaris Prodi ya. Jadi Bapak Ibu kepala dokter undang ke Bu Dokter Tita gitu untuk bertanya terkait judul Bapak ini gitu. Pagi ini banyak yang di Bandung, alhamdulillah tadi saya nanya. Mungkin akan lebih apa ya namanya tuh, waktu untuk diskusinya kan ada ya, ketika Bapak Ibu kerjaan yang nggak terlalu sibuk bisa ke kampus untuk sekedar diskusi terkait judul gitu. Itu tips and trick dari saya ya. Jadi kalau bisa mulai sekarang tuh setiap minggu tuh ada progres terkait tesisnya gitu. Itu akan mempermudah perjalanan Bapak Ibu di penyelesaian studi ini. Baik, saya mau sambil saya screen aja ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang walaupun off cam juga memperhatikan ya. Oh, ada Bu Fitria. Bu Fitria dari mana Bu? Ya Pak, saya dari Rumah Sakit AMC Pak. Oh, yang ini ya, apa sih itu tuh? Raca Ekek bukan? Ya, di Cilenyi Pak. Oh ya, Cileunyi ya, Cileunyi iya. Iya. Itu mah dekat ya, jadi nanti. Iya, dekat ya. Ya, Bapak Ibu ini sudah terlihat belum? Jenis-jenis hipotesis yang saya share. Sudah terlihat belum di layar? Ada ya? Nah, ini jadi kemarin kan sudah diolah, tapi pengolahan datanya mungkin baru apa ya namanya tuh, poin per poin atau mungkin sampai rata-rata saja ya Bapak Ibu ya. Rata-rata mungkin bisa dicari juga median, modus gitu ya. Kalau di statistik mungkin kalau masih ingat pada waktu sekolah juga dulu ya, SMA, SMP juga dulu ada kan. Nah itu ya, pengolahan data itu masih hanya sebatas gitu ya. Tapi sebelum dan sesudahnya kita tuh harus baca lagi rumusan masalah kita. Nih, karena bentuk hipotesis itu ada beberapa jenis, khususnya itu 3 ya Bapak Ibu, deskriptif, komparatif, dan asosiatif gitu. Nah, deskriptif itu biasanya nggak terlalu ribet ya Bapak Ibu. Biasanya dari rata-rata juga, patokannya rata-rata udah gitu. Ketika misalkan Bapak Ibu ini nih ada contohnya ya. Misalkan bagaimanakah sikap karyawan, kalau ini manajemen secara umum ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan manajemen rumah sakit. Bagaimanakah sikap karyawan terhadap kinerja di perusahaan angin ribut, atau mungkin kalau Bapak Ibu bagaimana sikap pegawai terhadap kinerja di rumah sakit bla gitu ya. Maka hipotesisnya tentu saja terkait sikap dari si pegawai tersebut. Nah, biasanya kalau ini pakai angket itu misalkan kita pakai yang skala Likert ya.
dari yang 1 sampai 5. Berarti kan 3 itu berada mediannya ya, tengah-tengahnya itu 3 angka 3. Maka hipotesis statistiknya itu H0 itu mu itu rata-rata yang tadi saya bilang ya, bahwa deskriptif itu biasanya berpaku pada rata-rata. Mu itu rata-rata secara sampelnya gitu, karena kita kan nggak mungkin ambil semua datanya kan. Bapak Ibu juga pasti sampling kan, nanti ada teknik sampling. Ini lebih kecil sama dengan 3. Jadi kita berasumsi bahwa dugaan sementara itu rata-ratanya itu kurang dari sama dengan 3, atau alternatif maka ini lebih besar dari 3 itu kebalikannya ya Bapak Ibu. Dari bahasa Inggris kan compare gitu ya. Bapak Ibu ada yang tahu artinya compare? Membandingkan Pak. Ya betul Bu Petri, 100 buat Bu Petri ya. Jadi compare itu membandingkan. Jadi ada 2 permasalahan yang biasanya 2 gitu atau mungkin lebih gitu ya. Nah misalkan ada contoh, oh ini masih deskriptif yang ini, baik biar lebih nih. Tapi kalau ini terkait pendidikan nih. Kayak nomor 2 terkait pendidikan, kalau nomor 1 terkait manajemen ya. Jadi berapa rata-rata nilai UTS gitu. Kalau ini merujuk pada suatu nilai gitu, sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi Bapak Ibu juga bisa begitu. Nanti kalau misalkan terkait yang merujuk pada nilai secara langsung. Tetapi biasanya kalau di manajemen rumah sakit yang paling enak dan paling mudah dilakukan adalah dengan angket ya Bapak Ibu. Dengan angket dengan skala Likert yang 1 sampai 5 gitu. Itu akan lebih mudah. Nah, ini komparatif ya yang barusan. Ini contohnya yang pertama, apakah hasil belajar statistik dan bisnis mahasiswa B lebih baik dari kelas C. Jadi ini membandingkan 2 sampel gitu. Makanya ini mu B lebih kecil dari mu C, hipotesis statistiknya. Atau H-nya mu B lebih besar dari mu C gitu. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa seperti ini. Tapi mungkin kalau di manajemen rumah sakit jarang sekali yang compare ya Bapak Ibu. Jarang, tapi untuk pemahaman saja. Kalau nanti malah Bapak Ibu memang saya malah ingin compare gitu ya. Ada lagi tadi, kalau tadi menyatakan nih kalimatnya lebih baik, itu otomatis lebih kecil dan atau lebih besar. Tetapi kalau misalkan apakah terdapat perbedaan, dari bunyi ininya aja sudah terlihat, berarti penggunaan dari simbol statistiknya itu sama dengan atau tidak sama dengan gitu ya perbedaannya. Atau asosiatif itu terkait hubungan, terkait pengaruh gitu. Mungkin Bapak Ibu waktu S1 pernah mendengar kata korelasi, regresi gitu ya. Nah ini asosiatif masuknya. Dan memang di manajemen rumah sakit akan banyak yang dipakainya itu asosiatif, hipotesis asosiatif, dan juga analisis ya, analisis jalur, mungkin Bapak Ibu masih ingat, karena di sana nanti Bapak Ibu akan mencari keterkaitan antara variabel interperening dengan variabel-variabel yang memang sudah ada gitu ya. Nah, apakah terdapat hubungan antara sikap karyawan dan kinerja di perusahaan angin ribut gitu. Misalkan Bapak Ibu pengen melihat antara sikap pegawai dengan hasil nilai dari kinerjanya, tentu saja mungkin kalau di rumah sakit juga dinilai kan kinerja dari pegawai. Ini RO ya, RO sama dengan 0 atau RO tidak sama dengan 0. Ini artinya berpengaruh atau berhubungan atau tidak berhubungan. Tetapi kalau yang ininya regresi, hipotesis statistiknya itu RO-nya itu dikuadratkan. RO kuadrat sama dengan 0, RO kuadrat tidak sama dengan 0. Nah itulah penentuan sebelum ke analisis data tuh kita tuh harus paham dulu ini gitu. Rumusan masalah apa yang sudah kita buat gitu. Nah dari tugas kemarin kira-kira ada yang sudah buat rumusan masalahnya? Atau boleh di-share dulu deh tugas kemarin biar nanti ada masukan dari saya terkait rumusan masalahnya. Coba boleh Bapak Ibu? Ada yang mau share terkait tugas kemarin? Atau mau diceritakan aja juga nggak apa-apa, silakan. Atau masih kebingungan? Bu Rani gimana Bu Rani? Enggak Pak, untuk ini tugasnya mungkin tugas yang instrumen penelitiannya berarti apa ya? Karena nyambung ke situ.
terus diolah ya. Diolah ya Pak. Punten Pak, kemarin untuk yang tugas instrumen penelitian kelompok 2 kemarin sudah maju, tapi memang kami instrumen penelitian saat itu adalah wawancara. Judul penelitian kami itu adalah untuk bagaimana hubungan dari manajemen sumber daya masyarakat, sumber daya kesehatan itu dengan kualitas pelayanan di rumah sakit AMC Pak. Cuma memang kemarin itu kami baru melakukan pengambilan data saja, dan untuk analisisnya kemarin memang untuk penelitian SPT disarankan in vivo, tapi kemarin itu bilang in vivo itu baru akan dicontohkan kalau tidak salah hari ini katanya Pak. Jadi nanti akan untuk yang deskriptif itu akan ditunjukkan terlebih dahulu caranya untuk melakukan analisis data in vivo. Jadi tujuan penelitian kami untuk melihat hubungan dari manajemen sumber daya dengan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit AMC Ciledug. Siap, iya betul. Kenapa? Karena tadi ininya ya, instrumen yang dibuatnya adalah wawancara. Memang wawancara lebih terkesan kualitatif sebetulnya gitu. Jadi memang NPIPO gitu. Secara ininya ya aplikasinya. Tetapi mungkin kalau mau dicoba dengan apa ya, menjawab secara manual istilahnya itu juga sebetulnya bisa, cuman mungkin kalau zaman sekarang kan lebih cepat dengan penggunaan ini ya IT gitu, jadi dengan NPIPO. Tapi mungkin NPIPO pun minggu depan ya mudah-mudahan bisa di ini, tetapi yang lebih akan ditekankan itu yang SPSS dulu ya, karena memang kalau NPIPO kualitatif itu sebetulnya punya kelemahan dan ini juga ya, kelemahannya ya karena pendeskripsian itu seolah tidak ada yang baku kan, tidak ada yang ideal mutlak benar gitu. Jadi memang penggunaan NPIPO juga sebetulnya hanya membantu bagaimana apa ya itu punya fondasi dalam berpikir untuk mendeskripsikan kalimat gitu. Sebetulnya nggak terlalu jauh dengan AI pada akhirnya gitu. AI juga kan begitu ya. Seolah kita kan kalau yang awam itu wah kita langsung dapat jawaban, tapi tidak begitu. Sebetulnya konsepnya AI itu hanya membantu pola pikir kita gitu, mendeskripsikan apa yang ini. Saya pun sering menggunakan AI, misalkan dalam proposal, dalam buat artikel. Jadi Bapak Ibu pun sah-sah saja nanti buat artikel, buat tesis gitu. Tapi nggak bisa sekonyong-konyong copy paste gitu. Kalau dari AI kita tuh harus mencerna lagi ini arahnya kemana, karena kadang-kadang nggak sesuai gitu ya. Jadi terus penggunaan promptingnya gitu kan. Jadi NPIPO pun sama. Jadi nanti kita kan masukin kata kunci yang didapat dari wawancara itu gitu. Tapi pada akhirnya nanti keputusan apapun ada di tangan kita gitu. Nah itu ya sebagai gambarannya. Mudah-mudahan ya memang terlaksana minggu depan di ini ya diulas, diajarkan ke Bapak Ibu. Cuman karena ini kan pertemuan baru dengan saya, jadi kalau langsung tiba-tiba berbeda penggunaan itu rasanya nanti Bapak Ibu juga kaget sendiri gitu, wah langsung gini. Terus saya juga kan harus tahu apa yang kemarin dipelajari. Nah, barusan saya dengar dari Bu Rani dan Pak Ade bahwa sudah ya alhamdulillah sampai instrumen dan pengolahan gitu. Sekarang tinggal ke analisis data gitu ya. Nah ini sekarang masih teori dulu sambil kita diskusi terkait analisis data maupun tesisnya gitu. Tapi udah dicoba dirangkum Bu Rani? Belum Pak, jadi kemarin kita baru selesai mengambil data, dan kemarin Bu ini memang bilang untuk memasukkan ke NPIPO harus dikelompokkan. Kami kemarin belum tahu cara pengelompokannya, mungkin nanti kami baca kembali Pak. Jadi baru selesai ambil data. Siap. Baik, nanti mungkin saya juga bantu cari ininya ya, tutorial terkait NPIPO. Mudah-mudahan sih bisa langsung tutorial secara langsung juga. Cuman memang ada keterbatasan ya kalau tutorial via Zoom gitu, kadang-kadang Bapak Ibu juga kan sambil bekerja agak ini. Jadi mungkin sampai nanti kita offline mudah-mudahan bisa diskusi terkait itu ya. Dan perkenalkan juga nih, alhamdulillah asdos saya sudah hadir Bu Siti. Nanti Bu Siti yang juga bantuin ini ya terkait penggunaan IT-nya gitu. Karena biasanya saya memang dibantu oleh beliau. Bu Siti selamat datang ya. Nanti kita ya Pak, SPSS dan NPIPO mungkin minggu depan gitu. Karena sekarang waktunya juga ini, jadi mudah-mudahan kalau minggu depan Bapak Ibu
harapan saya datangnya jangan terlalu telat ya, biasanya biar langsung kita ini, karena kan harus dipahaminya betul-betul tahap by tahap itu ya, step by step gitu. Jadi kalau SPSS dan MPPO kita nggak fokus kan ini gitu. Tapi kalau yang SPSS alhamdulillahnya tuh udah ada tutorial di YouTube dan di modul. Cuman kalau MPPO memang karena kemarin tuh sebetulnya Bu Inin mau pembagian materinya itu MPPO-nya mau sama beliau gitu, kirim saya sih udah, makanya saya tuh nggak ke situ gitu. Tapi kalau memang belum, insya Allah minggu depan palingnya, karena saya juga belum menyiapkan gitu, karena kemarin tuh janjinya yang beliau saya SPSS kemarin tuh. Alhamdulillah. Kalau Bu Rani mungkin tadi ini dengan Ibu siapa tadi saya sama di AMC ya, Dengan dokter Fitria, Pak. ya dengan Bu Dokter Fitria ya. Alhamdulillah. Kelompoknya tuh berdua anggotanya. Ada apa saya, dokter Fitria, dokter Tandu, dan juga terakhir dokter Silvana. Untuk jadi kemarin tuh tugasnya ada 2 Pak, tugas instrumen dan tugas presentasi. Kalau untuk tugas instrumen kami berlima, satu lagi dengan dokter Goldi Pak. Ya. Siap. Masih ini ya, satu instansi. Beda-beda Pak, kami beda-beda asalnya Pak. Ya, siap. Cuman lokusnya di AMC gitu. Ya, fokusnya kami ambil di sana Pak, di satu rumah sakit. Alhamdulillah. Tapi itu menguntungkan Bu Rani ya dan Bu Fitria. Kenapa? Karena itu bisa dijadikan latar belakang nanti di tesisnya. Karena kan memang pasti nanti penelitian akan di AMC juga kan ya. Itu bisa dipakai. Jadi data yang ini, tugas yang ini, itu bisa dipakai di tesis di Bapus 1 sebagai studi pendahuluan. Nanti tadi tuh hubungan SDM pelayanan ya, dan Hubungan manajemen SDM dengan kualitas SDM ya. dengan kualitas pelayanan di rumah sakit. Ya, itu sesuai dengan yang materi yang saya barusan ini ya. Berarti itu asosiatif ya Bu, yang pakai rho sama dengan 0 ya itu ya. Jadi nanti itu bunyi dari rumusan masalah dan hipotesisnya adalah yang tadi saya contohkan. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu kebingungan, nanti saya simpan di Edling ya, yang tadi saya share. Terus saya juga ingin share, saya cari tentang analisis jalur. Bapak Ibu juga belum ya? Belum dapat kayaknya ya materi analisis jalur. Belum Pak. Ya, saya share ya tentang analisis jalur, karena memang manajemen itu kebanyakan nanti analisisnya itu ya dengan analisis jalur ya Bapak Ibu. Yang intinya tuh ada regresinya, ada korelasinya. Hanya saja kalau di analisis jalur kan ini ya. Ya, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Ini kalau sejarah nanti baca aja ya, karena nanti saya juga akan share. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa analisis jalur itu sebetulnya secara analisisnya itu ya korelasi dan regresi gitu ya pada dasarnya. Ya, nah tadi korelasi mencari hubungan kuat antar variabel gitu. Variabelnya itu variabel yang di mana, yang ada di judul. Kalau tadi yang kasus Bu Rani dan Bu Dr. Fitria, yaitu SDM pelayanan dengan pelayanan kualitas ya di rumah sakit. Ini secara tidak langsung dapat meramalkan apa yang terjadi pada satu variabel jika ya variabel yang lain nilainya tertentu ya Pak Ibu. Nah, kalau regresi itu beda lagi, melakukan peramalan terhadap variabel dependen jika variabel independen dikendalikan gitu. Jadi dikendalikan itu ya tadi
dengan bunyi kalimatnya aja pengaruh kan dikendalikan. Jadi ada pengaruhnya gitu antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi Bapak Ibu tuh harus bisa menentukan mana yang bebasnya, mana variabel terikatnya, terus mana yang mempengaruhi gitu ya nanti tuh bunyi di tesisnya itu. Ya, korelasi dan regresi itu pada dasarnya tidak mempermasalahkan mengapa hubungan tersebut terjadi sebetulnya ya. Walaupun nanti di pet analisis itu kita akan melihat kenapa tiba-tiba muncul variabel-variabel baru, tetapi pada dasarnya tidak mempermasalahkan hubungan tersebut itu terjadinya itu kenapa gitu ya. Terus tidak mempermasalahkan apakah hubungan antar variabel disebabkan oleh variabel itu sendiri atau mungkin dipengaruhi oleh variabel lain. Betul-betul tidak terlalu memperhatikan itu, tapi hanya biasanya ke nilainya ya, nilai hubungan dan nilai pengaruhnya gitu. Seberapa kuat, seberapa positif biasanya nanti di tesis itu. Nah, ini analisis jalur. Jadi secara umum analisis jalur itu mempengaruhi apakah hubungan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi nanti itu akan melihat apakah itu pengaruh langsung atau tidak langsung. Kalau langsung otomatis regresi kan ya, tapi kalau tidak langsung Bapak Ibu juga harus menentukan variabel-variabel lain dulu gitu. Karena nanti di teori biasanya Bapak Ibu mau mengembangkannya di teori, nyari teori, oh ternyata yang mempengaruhi manajemen SDM pelayanan itu ternyata bukan dari pelayanan kualitas, misalkan ada ternyata dari, misalkan tadi ya karena kita bahas sikap pegawainya juga mempengaruhi ternyata, maka nanti akan muncul variabel baru ya, misalkan terkait sikap dari pegawainya itu sendiri. Terus mempelajari ketergantungan sejumlah variabel dalam suatu model atau model kausal. Menganalisis hubungan antar variabel dari model kausal yang telah dirumuskan oleh peneliti atas dasar pertimbangan teoritis. Nah, ini rangkuman yang barusan saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu tuh betul-betul di tesisnya nanti itu harus mengkaji, menganalisis teori-teori, referensi-referensi, dan usahakan referensinya yang terbaru 5 tahun, kalau paling bagus itu 5 tahun ya Bapak Ibu, karena nanti posisi kalau mungkin di peneliti, kalau Bapak Ibu juga selain sebagai dokter juga sebagai peneliti, Bapak Ibu itu akan pasti dengan kata ini istilah state of the art dan novelty gitu ya. Nah disitulah teori-teori yang akan kita kaji itu pada akhirnya kita akan melihat state of the art dan novelty-nya yang juga nanti akan merujuk pada variabel intervening ya. Terus menguji seperangkat hipotesis kausal dan menginterpretasikan hubungan tersebut. Ya, Bapak Ibu pada akhirnya ketika analisis jalur itu harus menginterpretasikan hubungan gitu, langsung atau tidak langsung. Makanya nanti kalau yang langsung kan satu garis ya, jadi enak gitu. Tetapi ternyata tiba-tiba ada yang tidak langsung, otomatis variabelnya akan banyak, memungkinkan pet analisisnya itu seperti sarang laba-laba Bapak Ibu ya, saling terhubung gitu pada akhirnya. Nah itu nanti ketika sampai sidang Bapak Ibu tuh harus sampai paham kenapa nanti seperti ini analisis jalurnya gitu. Karena ya itu tadi hubungan yang langsung dan tidak langsung gitu, Bapak Ibu harus mampu menjelaskan itu, tentu saja dengan bantuan dari teori-teori yang Bapak Ibu kaji. Usahakan jurnal yang tadi ya dicatat, jurnal maksimal 5 tahun. Jadi itu yang paling bagus ya, jurnal nasional atau internasional. Internasional lebih bagus. Nah, ini hubungan-hubungan dalam penelitian ya. Jadi ini biasanya hubungan yang langsung, ini hanya segaris gitu ya. Bentuknya mau lurus atau mau vertikal, horizontal gitu, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi satu garis ya, biasanya seperti itu. Bisa X ke Y, Y ke X gitu. Ini perbedaannya kenapa kalau yang satu kok 2 tanda panah ya, yang satu
hanya satu tanda panah. Ini juga harus Bapak Ibu pahami gitu ya, bahwa biasanya kalau di istilah metodologi penelitian, kalau panahnya dua ini artinya ada hubungan ya, saling menghubungkan gitu. Atau kalau di pendidikan itu biasanya nggak ada tanda panahnya, itu tergantung teori ya. Biasanya nggak ada tanda panahnya tapi dihubungkan oleh suatu garis, berarti ini melambangkan hubungan atau korelasi. Tapi kalau garisnya panahnya itu satu, itu pengaruh, biasanya regresi ya nanti di perhitungannya. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa membedakan, ini kan gambar, tapi pada akhirnya ini menentukan analisis data yang nanti Bapak Ibu akan lakukan gitu. Nah, misalkan gini, ada analisis regresi terkait motivasi, kepuasan, dan loyal terhadap kinerja ya. Jadi ada 4 variabel gitu ya. Nah, di analisis PET itu nggak begitu nanti, karena kita kan akan banyak mengkaji, banyak menganalisa teori ya. Pada akhirnya nanti motivasi itu ternyata berpengaruh terhadap kepuasan dulu. Jadi tidak berdiri sendiri nih kepuasan, kan kalau yang atas itu seolah terkotak-kotak ya antara motivasi, kepuasan, dan loyal. Tetapi kalau di analisis PET analisis ini, motivasi itu berpengaruh terhadap kepuasan sehingga nanti juga berpengaruh ke kinerja. Ada motivasi yang berpengaruh terhadap loyal, nanti pada akhirnya loyal berpengaruh terhadap kinerja. Dan ini kepuasan pun setelah dari motivasi berpengaruh terhadap loyal, lalu berpengaruh terhadap kinerja. Jadi Bapak Ibu nanti harus diperhitungkan ya ketika menentukan rumusan masalah pun, karena kalau nanti rumusan masalah terus analisis datanya itu dengan PET analisis, satu rumusan masalah aja Bapak Ibu bisa lihat ya, ada berapa analisis data yang perlu dilakukan. Itu sebanyak garis ini, berarti motivasi kepuasan ini regresi ya. Motivasi ke loyal itu udah 2, kepuasan ke loyal 3, kepuasan ke kinerja 4, loyal ke kinerja ini ada 5 gitu. Kalau analisis regresi biasa itu kan hanya 3 Bapak Ibu ya, 3 nih gitu ya. Berarti hanya 3 analisis data yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian Bapak Ibu. Tapi kalau di PET analisis ini jadi mencabang gitu, bahkan mungkin bisa lebih kompleks dibanding ini gitu ya. Ini juga harus jadi hal yang dipikirkan oleh Bapak Ibu ketika redaksi dari rumusan masalah. Biasanya gimana sih analisis data itu dilakukan, ya tergantung dari redaksi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang Bapak Ibu ungkapkan gitu ya, atau ajukan. Nah, tadi sama sudah kan, hubungan langsung dan tidak langsung, hubungan Z ke Y ya. Ini hubungan langsung gitu ya, ada X terus ke Y. Hubungan tidak langsung Z ke Y melalui X gitu, tentu saja ada karena ada variabel intervening di dalamnya gitu ya. Jadi ini namanya hubungan tidak langsung, itu adanya di PET analisis. Tapi kalau di regresi atau di korelasi biasanya itu hubungan langsung gitu ya. Ini ada pi lagi juga. Nah, ini juga hubungan tidak langsung Z ke Y melalui X dan Y. Nah, ini lebih kompleks lagi yang seperti tadi saya bilang ya. Ini menghitungnya ada menghitung hubungan antara pekerjaan orang tua dan pendidikan orang tua, lalu ke regresi. Jadi Bapak Ibu harus bisa, tadi saya jelaskan ya tentang panah ini. Jadi panah kalau kedua arah yang berbeda nih, kayak pekerjaan orang tua dan pendidikan orang tua, ini berarti hubungan atau korelasi ya nanti analisisnya. Tetapi kalau panahnya satu, itu nanti regresi gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Bapak Ibu. Dari satu rumusan masalah atau satu pertanyaan penelitian, kalau di PET analisis ini itu 9 jawaban, 9 hasil penelitian yang harus Bapak Ibu lakukan ternyata. Ya, ini asumsi dalam PET analisis ya.
hubungan antar variabel linier. Jadi cari dulu yang linier kayak tadi kan di contoh sebelumnya. Kita balik lagi. Nah, pekerjaan orang tua dan pendidikan orang tua. Kenapa ini dianggap linier? Karena masih membahas terkait orang tua, gitu ya. Ini pekerjaannya, ini pendidikannya. Nah, ini linier gitu. Jadi Bapak Ibu yang pertama di PET analisis itu harus fokus pada variabel yang memang linier dulu gitu. Sebelum ke yang lain. Karena kalau yang lain kan anak tuh, anak gitu. Jadi ke sini dulu dan ternyata Bapak Ibu pasti berasumsi ya. Bukan berpengaruh ya, mungkin bisa berpengaruh, tetapi lebih cocok ada hubungan karena keduanya itu saling berhubungan antara pekerjaan dan pendidikan atau pendidikan ke pekerjaan gitu ya, saling ada hubungan. Jadi lebih baik ini pakai korelasi. Tapi balik lagi biasanya kalau penentuan ini tuh sebetulnya bisa menjadi keputusan dari si peneliti itu sendiri. Tetapi kadang-kadang kalau untuk skripsi, tesis, dan disertasi nanti ya, kalau Bapak Ibu lanjut lagi, itu sebetulnya apa ya namanya itu biasanya ada diskusi juga dengan pembimbing gitu. Biasanya pembimbing kadang-kadang pengen ideal dan pengen ngasih masukan yang terbaik untuk Bapak Ibu, kadang-kadang kayaknya begini gitu. Tapi kalau Bapak Ibu selaku peneliti gitu ya, selaku peneliti itu Bapak Ibu tuh kayak punya apa ya namanya tuh hak untuk mempertahankan apa yang Bapak Ibu mau. Makanya di sidang tesis nanti itu sebetulnya kami itu bukan bertanya terus Bapak Ibu tuh menjawab ini harus betul atau gimana, tetapi mempertahankan teori dari Bapak Ibu, karena tesis itu sendiri artinya itu adalah teori ya Bapak Ibu. Jadi tesis itu artinya teori, di mana teorinya itu lebih banyak di bab 4-nya gitu, di hasil penelitian dan pembahasan biasanya seperti itu. Balik lagi ke sini. Nah, sifatnya aditif. Aditif itu ada penambahan-penambahan kayak tadi ya. Tiba-tiba muncul lagi variabel-variabel lain yang mungkin dipengaruhi gitu atau mempengaruhi. Skala pengukuran minimal interval. Ya, ini harus ada penentuan skalanya itu seperti apa. Tadi kan ada misalkan pendidikannya, jelas kan ada pilihannya kan, kalau pendidikan mungkin SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Terus tadi terkait pekerjaan gitu, ada skala-skalanya yang harus ditentukan oleh kita. Nah, terus ada hubungan sebab akibat landasan teoritis. Balik lagi sesuai dengan tadi saya bilang, ini terkait referensi yang akan Bapak Ibu ungkap ya. Referensinya yang tadi ya, yang 5 tahun ke belakang gitu. Jangan lebih dari 5 tahun ke belakang. Bagus-bagus di tahun yang sama mungkin, atau kalau sekarang kan udah 2025 masih awal nih, kita pakai referensi yang 2024 itu juga bagus. Syarat lain atau multiple regression gitu. Ada apa ya namanya itu, semacam pengaruh-pengaruh yang multiple gitu ya. Karena tadi juga udah dilihatkan di peta analisisnya, ternyata pengaruh-pengaruhnya itu kan awalnya itu hanya merujuk dari kayak tadi motivasi ini hanya 3 gitu ya langsung, tapi ketika di pet analisis malah menjadi multiple regression, jadi saling mempengaruhi, saling dipengaruhi ternyata. Nah, ini model analisis jalur. Nah, Bapak Ibu mungkin kadang-kadang kalau dengan bahasa apa ya, tadi dengan bahasa yang biasa ya, tadi pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, itu nggak akan kebingungan ya. Tetapi ketika masuk ke dalam pen analisis di dalam tesis Bapak Ibu, selain tadi diungkapkan variabelnya, Bapak Ibu pun nanti harus sampai ke pen analisis secara statistik. Nih ada istilah X1, jadi variabel misalkan variabel bebas 1, variabel bebas 2, variabel terikat 1, variabel terikat 2, variabel terikat 3. Ini hubungannya itu ada TO 21, gamma 21. Jadi ini nanti Bapak Ibu harus pahami juga gitu hubungan ininya. Terus ada beta gitu ya. Jadi banyak istilah-istilah kalau secara statistik, karena kalau tesis adalah sedikit-sedikit
istilah-istilah dari statistik yang muncul di dalam penyusunannya gitu ya. Nah, ini analisis jalur itu bisa dijadikan sebagai alat penguji model gitu ya. Dikembangkannya sebagai metode untuk mempelajari pengaruh ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi kebanyakan memang di peta analisis itu mempelajari tentang pengaruh-pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat gitu ya, dari yang dependen sama independen. Terus analisis ini merupakan salah satu pilihan dalam rangka mempelajari ketergantungan sejumlah variabel di dalam model, karena memang tadi sudah dicontohkan variabelnya akan banyak ya pada akhirnya gitu kalau di peta analisis. Analisis jalur digunakan untuk menelaah hubungan antara model kausal yang telah dirumuskan peneliti atau dasar penimbangan teoritis. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, peneliti itu sebetulnya punya hak untuk merumuskan sendiri, tapi juga lebih bagus, lebih valid juga dengan pertimbangan teoritis. Atau ada juga istilah yang dikenal dengan triangulasi data. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, triangulasi data antara pemahaman kita, teori kita, terus teori orang lain, terus bukti pendukung dan lain sebagainya, itu digabungkan menjadi satu yang pada akhirnya menemukan teori yang valid dari ketiga data tersebut gitu ya. Terus pengetahuan tertentu hubungan kausal selain didasarkan pada data juga didasarkan pada pengetahuan, perumusan hipotesis. Makanya tadi saya ajarkan dulu Bapak Ibu, karena sebelum kita menganalisis data itu harus ada perumusan hipotesis. Yang munculnya itu dari mana? Ya dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dan analisis logis, sehingga dapat dikatakan analisis jalur dapat digunakan untuk menguji seperangkat hipotesis kausal serta untuk menafsirkan hubungan. Ya, jadi hipotesisnya banyak ya dalam satu PET analisis, karena tadi membahas misalkan dengan hubungan antara variabel bebas satu dengan kedua, terus tadi pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ya tadi contohnya. Ya, ini variabel itu dibagi lagi yang kausal itu ya, antara variabel exogenus dan endogenus. Kalau exogenus itu masuk ke dalam variabel bebas, endogenus itu tidak bebas, gitu. Istilah lainnya gitu. Tapi kita lebih cenderung lebih mudah paham variabel bebas, variabel terikat gitu ya, karena sudah terbiasa mendengar kalimat tersebut. Cara yang digunakan untuk menguji model adalah menghitung semua koefisien jalur dalam model. Ya, jadi setiap koefisiennya itu dihitung menggunakan regresi. Jika bermakna maka koefisien jalur disignifikan, jika tidak bermakna maka koefisien tersebut dihilangkan. Nah, ini analisis regresi itu bermanfaat menggambarkan hubungan sebab akibat. Ya, tentu saja kalau kita membahas tentang pengaruh, tentu saja di situ ada sebab akibat, sehingga diperoleh model terbaik yang menggambarkan hubungan antara kedua jenis variabel tersebut. Nih, paling enak katanya analisis regresi dan analisis jalur dapat dikerjakan menggunakan SPSS, tapi pada dasarnya ketika di SPSS pun nggak langsung analisis jalur, jadi satu-satu ya, regresi, korelasi, dan akhirnya analisis datanya satu-satu. Nah, ini masih sama ya dengan tadi penjelasannya. Nah, ini contoh-contoh analisis jalur. Yang pertama, ini yang kedua. Jadi nanti Bapak Ibu juga boleh ngelihat ini ya untuk penentuan judul gitu. Bisa aja dilihat dari ini, karena mungkin Bapak Ibu mau pakainya analisis jalur ya. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Jadi ada jenis-jenis analisis jalurnya itu banyak.
lebih kompleks lagi. Nah, ada 3 ternyata tadi yang cukup sederhana, ada yang mulai agak ini ya, terus ada yang lebih kompleks lagi variabelnya. Ini nanti Bapak Ibu baca aja ya konsep-konsep pentingnya, karena tadi sebetulnya ini masih sama ya dengan yang tadi. Nih masih sama, model-modelnya seperti ini. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu yang analisis jalur. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ada Pak? Ya, boleh mangga Pak Ade. Ya. Terus terang Pak, jadi kalau apa namanya pelajaran matlit ini sangat-sangat bingung, yang bingung tuh maksudnya tentu benar-benar nggak ada bayangan gitu Pak. Ya, iya Kan betul. beda ya kalau misalnya kita mau pelajari yang kita ada bayangan, artinya kita bisa. Ini semua, apalagi contohnya nih Pak, penentuan judul itu misalnya dari pathway, dari model jalur, gitu ya. Itu kok bisa ya? Model jalur itu bisa menentukan judul. Setahu saya, kalau yang nama judul itu kan kita pertama tuh kalau ada itu kita carinya dulu, istilah kerangka masalahnya dulu, kerangka oh ini deh, nanti judul belakangan gitu. Tapi ini kenapa ditanyanya udah ada judul belum dari model jalur ini, ada judul. Jadi saya bingung kalau udah judul dulu ya gitu, jadi kayak ke belakangnya gimana gitu ya. Jadi biasanya kita mau ngebahas tentang misalnya tentang SDM di rumah sakit deh. Nah, baru kita merangkak lagi sampai kepada yang sesuatu yang kecil. Artinya kecil tuh misalkan tentang ini deh, kok banyak, misalkan ada banyak dokter yang nggak puas atau nggak apa ya, misalkan banyak yang tidak sesuai jam kerjanya, jadi datang sewenang-wenang gitu, datang jam berapa saja. Nah itulah baru kita baru kerangka permasalahan. Setelah itu baru kita nanti bikin judul, misalkan hubungan antara kehadiran dokter yang terlambat dengan puasa pasien, misalkan seperti itu kan Pak ya. Nah ini kalau matlit itu lain lagi, jadi bingung ini. Ya, Benar-benar jadi nggak ada bayangan. sebetulnya sama Pak. Jadi memang berangkat dari masalah. Hanya saja tadi mungkin ini ya, karena kita lagi bahas terkait analisis data dan perumusan masalah. Terus memang bisa ke judul bisa gitu. Tapi bukan berarti jadi apa ya namanya tuh, jadi modalnya, tapi dasarnya mah tetap dari masalah gitu. Cuman kan nanti kalau kita pakai PET misalkan kita berasumsi dulu ya. Oh, kayaknya misalkan tadi kata Bapak misalkan kesesuaian jam kerja misalkan dengan apa kualitas apa. Ini sangat berpengaruh deh gitu. Itu gitu kan. Kita kayak bikin skema dulu ya, skema PET ya. Tiba-tiba oh iya yang mempengaruhi ini lagi ini gitu. Nah, nanti bunyi judulnya itu akan ketahuan gitu. Kan judul itu tidak hanya terkait masalahnya saja ya, tetapi pola dari analisis data nanti gitu. Ya, Bapak karena pengaruh, karena tadi udah coret-coret nih, pakai PET analisis Bapak, ternyata ini. Kayaknya judulnya jadi ini, pengaruh misalkan tadi kesesuaian jam kerja terhadap ini, walaupun mungkin nanti variabel interpeningnya banyak, tapi nggak usah di judul, tapi nanti di dalam. Gitu maksud saya begitu sih Pak. ya, jadi terus terang kami tuh bingung gitu ya kadang-kadang ya, gimana ya kalau matlit benar-benar tadi juga misalkan tadi harus dibaca berkali-kali baru masuk ini, soalnya kan itu semuanya bayangan variabel ini variabel itu, aduh mana ya Ya, gitu. itu kesulitan kami adalah ketika mengajar via Zoom gini, matlit itu jujur ya, rasanya harus belajar offline gitu sebetulnya ya. Karena kalau offline kan diskusinya kayak lebih betul ini ya, kalau Zoom gini kadang-kadang Bapak Ibu juga punten-punten, mungkin ada yang sambil bekerja sambil apa, jadi kan fokusnya nggak ini ya. Ya itu tadi mungkin apa ya, jadi kadang-kadang ada namanya apa, miskonsepsi ya terkait tadi Bapak kayaknya
kenapa dari pelet gitu. Padahal tetap sih sebetulnya dari masalah gitu. Cuman tadi saya ingin mempermudah pola pikir Bapak Ibu untuk menentukan istilahnya redaksi dari judul itu, apakah pengaruh, apakah analisis, apakah hubungan gitu. Kan tadi kayak Bu Rani dan tim ya, itu judulnya itu langsung hubungan bla 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 bla. Itu artinya kan beliau-beliau itu sudah merumuskan secara pet analisis sebetulnya, walaupun mungkin pet analisis yang sederhana gitu. Makanya sampai ada kata hubungan gitu. Maksudnya sih ke situ Pak ya tadi. Tapi tetap intinya dalam penentuan judul itu betul harus dirumuskan dulu masalahnya. Bahkan bukan rumuskan masalah yang secara tertulis yang tadi ya, membandingkan atau apa jadi hipotesis, bukan, tapi masalah yang secara betul-betul di lokus ya, di tempat penelitian Bapak masalahnya apa. Tadi kan muncul misalkan variabel kesesuaian jam kerja gitu. Terus Bapak juga setelah ada masalah itu tuh harus ke teori. Jadi Bapak tuh harus mulai searching gitu kan di Google Scholar atau mungkin di Skimago kalau misalkan pakai jurnal-jurnal internasional. Nah, nantilah penentuan itu juga bisa merujuk ke judul gitu. Hanya saja untuk mempermudah kita membuat redaksi dari judul, karena kan nggak mungkin hanya variabel 1, variabel 2, variabel 3, tentu saja ada kata-kata penghubung, ada tujuan juga yang terlihat di judul. Misalkan hubungan A dan B untuk meningkatkan tadi ya kepuasan dokter, kan bisa aja ya untuk meningkatkan. Nah, nanti tuh beda lagi analisis datanya. Kenapa? Karena ada kata meningkatkan. Nah, meningkatkan itu biasanya ada yang namanya itu bukan sebuah pengujian, tapi namanya itu endgen gitu. Jadi ya endgen itu untuk mencari peningkatan. Ada lagi misalkan Bapak Ibu tuh nggak sekonyong-konyong harus hubungan atau pengaruh. Bisa aja begini, bunyi judul Bapak Ibu tuh ternyata di PET itu tidak nemu ya tentang pengaruh atau hubungan. Tapi saya tuh ingin melihat kayak tadi Bapak kesesuaian jam kerja atau apa. Oh, berarti ada treatment ya, efektivitas treatment apa gitu terhadap kesesuaian jam kerja pegawai rumah sakit bla 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 itu bisa gitu. Nah, efektivitas itu tuh bisa dihitung melalui uji apa? Ada yang namanya itu uji effect size gitu Pak. Jadi lebih simpel lagi dibanding PET analisis gitu. Makanya tadi saya mencontohkan PET analisis dulu tuh karena memang tren tesis itu rata-rata pengaruh hubungan gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, atau bahkan waktu di S1 hubungan pengaruh ya, itu kan terkait dengan PET. Saya hanya mengajarkan untuk mempermudah redaksi aja. Tapi biasanya kalau PET analisis memang agak lumayan ya, kadang-kadang agak dihindari juga oleh mahasiswa gitu. Tapi kalau misalkan itu menyulitkan Bapak Ibu, kalau saran saya nggak usah yang menyulitkan ya, tesisnya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau versi saya itu tips dan trik saya, dan mudah-mudahan di ACC. Makanya kalau versi saya mulai sekarang mulai cari permasalahan, dari permasalahan ke judul, laporkan ke Kaprodi supaya Bapak Ibu tuh enak, sudah ada ini ya, kalau bahasa Sunda nama ada awahan, oh ya ada kejaran gitu, jadi harus ngapain gitu biar nggak lama gitu. Kalau saya sih kayaknya Bapak Ibu 1,5 tahun lulus gitu, bulan Desember kan, artinya bulan Desember itu Bapak Ibu sudah sidang, bulan April Bapak Ibu wisuda gitu, karena wisuda kami itu kan bulan April dan November ya. Jadi walaupun Bapak Ibu 1,5 tahun nggak apa-apa kan, di ijazah tetap dianggap 1,5 tahun walaupun wisudanya mungkin pas 2 tahun ya ke wisuda. Tapi kan yang dilihat adalah tanggal sidangnya gitu. Gitu Pak Ade ya, mudah-mudahan puas. Tapi nanti kalau nggak puas kita pas offline ya, karena pasti banyak pertanyaan Bapak Ibu, siapkan saja ya. Insya Allah saya akan membantu, membimbing juga ya gitu Bapak Ibu untuk penyelesaian studinya agar lebih lebih lancar lagi lah gitu ya. Karena saya tahu Bapak Ibu adalah kelas Mars ini agak spesial buat saya. Kenapa? Karena kesibukan Bapak Ibu juga luar biasa dibanding yang kelas-kelas yang lain gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ade. Semangat ya Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Pak. Boleh Pak Yudi, silakan.
tadi kan teman-teman menjelaskan terkait hubungan terus ya. Kalau saya karena saya background saya teknis Pak. Oh iya. Jadi teknis kebetulan saya teknis di peralatan kesehatan. Saya tuh sudah ada rancangan sih Pak terkait judul, tapi tentang studi kelayakan kan. Oh iya. Studi kelayakan itu terkait tentang uji kelayakan alat kesehatan atau kalibrasi alat kesehatan, bahwa di rumah sakit tempat bekerja itu permasalahannya tidak semua peralatan alat kesehatan yang terkalibrasi aspek pelayanan dan keselamatan. Jadi latar belakangnya seperti itu. Kalau umpamanya baru diskusi aja sih Pak, Iya, iya. baru diskusi aja. Jadi yang akan saya buat itu studi kelayakan laboratorium kalibrasi alat kesehatan di rumah sakit tempat saya bekerja. Nah, jadi kan di situ akan dilihat dari aspek layak hukumnya, dari keuangan secara teknis. Mungkin itu Pak diskusinya. Ya, iya, iya. Luar biasa Pak Yudi ya, pertanyaannya. Kalau studi kelayakan tentu saja apa ya, ini banyak hal ya, tadi mulai ada dari keuangan ya, dari sisi kesehatan, keselamatan dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin kan kalau di tesis itu ada batasan masalah ya Pak Yudi ya. Jadi Pak Yudi juga punya hak untuk membatasi kelayakannya dilihat dari apa gitu. Jadi nanti Pak Yudi tulis di tesisnya bahwa kelayakan yang digunakan hanya sebatas misalkan kelayakan kesehatan, keuangan, terus apa, kepraktisan atau apalah nanti ya di ini lagi oleh Pak Yudi di situ gitu. Nah untuk pengolahan datanya atau pengumpulan datanya itu dari mana? Kalau keuangan tentu saja mungkin akan berhubungan dengan pihak-pihak teknis keuangan di tempat, di instansi gitu ya, harus dilihat gitu terkait misalkan kalau apa ya, barangnya ada berapa nih, terus di ini dilihat gitu, terus fungsinya gitu ya, terus apa ya namanya tuh, efektif nggak gitu ininya gitu ya, terus tadi keselamatan. Tapi kalau keselamatan artinya ada semacam apa ya namanya itu, ada SOP keselamatan yang nunjukin gitu, ada nggak misalkan dari awal ya, dari dokumennya, terus dari pemeliharaannya, perawatannya gitu, dicek nanti di dokumen-dokumen itu yang juga nanti dilampirkan di tesis Pak Yudi gitu. Nanti kebanyakan sih kalau versi saya ini kualitatif ya, bisa sih ada kuantitatifnya, tapi mungkin akan mix method, karena kalau kelayakan itu sendiri kan nggak bisa kok berupa angka ya, tapi harus ada deskripsi yang ngebantu ini gitu. Jadi kualitatif atau mix method sih nanti ininya gitu. Analisis datanya tentu saja kalau mix method kan ada kuantitatifnya, jelas. Kalau tadi ya deskriptif, hipotesis deskriptif yang tadi saya share, berarti Pak Yudi patokannya adalah di rata-rata gitu ya. Kalau misalkan datanya itu non parametrik, biasanya di median, di nilai tengahnya gitu. Kalau misalkan parametrik, di rata-rata, lihat rata-ratanya. Oh ternyata rata-rata begini, ternyata kelayakan barang ini tuh seperti ini, terus apa sih namanya tuh, kalau mau ngomongin laba rugi, misalkan ada laba rugi di sini gitu, di periode ini labanya segini, periode ini segini gitu. Jadi harus bisa ngejelasin sampai satu-satu, tetapi biasanya sih rata-rata kalau uji deskriptif gitu. Nanti di share ya di link yang tadi saya ini, biar Pak Yudi dan kawan-kawan bisa pelajari gitu. Ada lagi Pak Yudi yang mau ditanyakan? Cukup Pak, terima kasih Pak. Iya, mudah-mudahan sih tadi kan karena udah merancang Pak Yudi, nanti pas offline bawa ya, jadi biar bisa lebih enak gitu kita. Terima kasih Pak, terima kasih. Bapak Ibu juga sama ya, yang lain kalau sudah ada apa paper yang bisa menjadi bahan untuk diskusi kita, bawa aja gitu nanti pas offline. Nanti hal yang teknis terkait SOSS, NPIPO nanti saya minta tolong Bu Siti ya, Bu Siti. Jadi mungkin apa yang namanya tuh, dari penginstalan biasanya suka ada
ada permasalahan penginstalan gitu. SPSS Bapak Ibu coba aja sekarang sendiri, tapi nanti akan dipandu oleh kami ya penginstalan SPSS dan sebagainya. Karena sudah semester 2, nanti kan semester 3 nggak akan kerasa penggunaan SPSS dan lain-lain dibutuhkan gitu. Baik, Pak Yudi semangat ya. Semoga Terima kasih Pak. pas offline lebih paham lagi. Baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, jadi memang kalau versi kami dan mungkin versi apa ya bidang keilmuan khususnya di penelitian, memang usahakan judul tesis itu sekarang tuh harusnya lebih bervariasi, yang lebih apa ya, lebih kena lebih berdampak terhadap lembaga Bapak Ibu gitu. Tapi kalau memang ketika Bapak Ibu merancang dan ininya ternyata memang kehubungan atau pengaruh, ya nggak apa-apa. Tetapi lebih bagus, lebih bervariasi. Kayak tadi kan ada uji kelayakan. Kalau tadi saya ngasih contoh efektivitas ya, terkait efektivitas apa dengan apa gitu. Itu lebih ini lagi gitu. Jadi lebih bervariasi, karena kalau hubungan dan pengaruh itu sebetulnya di rumusan masalah pun nanti memang ngomongin hubungan dan pengaruh gitu, ada lah gitu ya. Tapi di judul itu sebetulnya bisa ngangkat nggak langsung tok ke hubungannya itu, walaupun nanti di rumusan masalah itu ada hubungan. Jadi bisa diganti dengan analisis gitu. Tadi analisis apa? Analisis manajemen SDM pelayanan gitu. Jadi nggak langsung tok hubungan, itu juga bisa gitu. Atau apa lagi ya? Atau mungkin bisa saja terkait implementasi apa gitu, kalau Bapak Ibu di dalam penelitiannya itu adanya penggunaan apa gitu, implementasi bla gitu, terkait untuk meningkatkan apa gitu. Bapak Ibu sudah pengalaman untuk mencari referensi Google Scholar dan lain sebagainya, sudah pernah mencoba? Sudah ya, berarti ya alhamdulillah. Kalau gitu belum kalau gitu izin saya share screen ya. Sebetulnya kalau saya dulu apa ya namanya tuh, di HP aja saya tuh, karena biar mudah, kadang-kadang kita kan sibuk nih, jadi kadang-kadang di HP aja gitu. Saya juga suka kadang-kadang di HP sambil nunggu atau sambil apa gitu, di Google ya, baik di Google secara langsung maupun di Google Scholar boleh gitu. Itu lebih mudah ya. Kalau di Simago, di internasional juga boleh. Atau mau internasional tapi hanya di Google bisa, asal kita masukkan apa ya namanya, keywordnya itu dalam bahasa Inggris gitu. Sebentar ya, saya tunjukkan caranya. Ya, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Google ya. Google. Kita klik aja Google Scholar. Nah, ini masuk. Nah, Bapak Ibu langsung bisa searching kan. Mau apa tadi itu? Bentar ya. Manajemen SDM misalkan. SDM pelayanan. Karena kita fokus ke satu variabel SDM pelayanan kesehatan ini ya. Nih ada banyak ya, ada beberapa. Bapak Ibu tuh sebetulnya bisa filter ya. Nah ini ada rentang khusus. Karena tadi apa yang namanya itu, referensi itu bagus itu sampai 5 tahun. Berarti rentangnya itu 5 tahun dari 2020 ya sampai 2025. Bisa gini ya. Jadi nanti langsung fokus gitu. Implementasi manajemen sumber daya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan, literatur review. Jadi ini hanya sebatas literatur review. Jadi Bapak Ibu hanya
melihat literatur terkait jurnal-jurnal yang di ini kita coba buka ya. Nah ini jadi Bapak Ibu bisa jadi bahan rujukan juga ya. Siapa tahu ya kayaknya saya juga permasalahannya di situ. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu nggak harus hubungan atau pengaruh, implementasi bisa. Nah ternyata ini ada contoh. Ternyata betul ada implementasi manajemen itu akan lebih baru lagi gitu ya, karena nggak langsung ke perumusan masalah atau tujuan penelitian, tapi ngomongin implementasi manajemen sumber daya manusia kesehatan di fasilitas kesehatan. Nggak tahu dapat ilham. Nah, gini Pak Ade ya caranya. Atau mau bahasa Inggris boleh kita bahasa Inggrisnya manajemen SDM ke pelayanan ini manajemen. Health service. Ya service ya. SDM service. Health service. Ya, betul. Kemudian ada HRD kata. HRD. oh iya. Ada nih, Ya. managing healthcare service. Ini ada ya, Bapak Ibu, ada beberapa yang memang nggak tahu nggak tahu translate Indonesia Inggris, tapi ada nih, managing healthcare service gitu. Ini buka, nih alhamdulillah Bapak Ibu seperti itu. Jadi di HP pun sebetulnya bisa. Kalau saya begitu gitu, ketika saya ingin meneliti tapi aduh saya bingung ya sekarang itu yang mana yang lagi happening gitu, kadang-kadang saya searching aja begitu. Itu ada sudah mulai ini ya Bapak Ibu ya, ada bayangan. Ya. Paling enak di Google Scholar sih. Kalau mau Google biasa sih bisa, tetapi ininya begini, biasanya keywordnya itu kan tadi manajemen SDM pelayanan kesehatan jurnal PDF gitu. Bisa juga ya kalau di Google-nya kayak gini. Nih muncul nih, kalau yang jurnal itu biasanya ada tulisan PKP kayak gini. Nih ini sumber, tapi kayaknya ini bukan kesehatan ya yang bawah, yang atas yang fakultas keolahragaan. Nah gitu Bapak Ibu tuh. Puskesmas, manajemen, SDM kesehatan. Implementasi, ini kayak yang barusan ya, ternyata di Google juga terbuka Bapak Ibu tuh. Implementasi manajemen sumber daya manusia di fasilitas. Ini sama, jadi di Google pun bisa tuh. Hanya saja keywordnya harus di belakangnya jurnal PDF. Nah kalau bahasa Inggris gimana kalau jurnal internasional? Jadi jurnalnya ditulis dalam bahasa Inggris jurnal gitu ya, PDF tetap. Nanti muncul juga. Itu Bapak Ibu, jadi alhamdulillah nanti Bapak Ibu akan bisa ya, ketika sudah ada masalah, dibuat kerumusan masalah, cari juga nanti teori per variabel. Bapak Ibu misalkan tadi kan ada 2 ya, ada 3, cari kedua dan ketiga variabel tersebut dengan cara yang barusan, jadi masing-masing. Nanti itu sampai pada akhirnya menemukan state of the art atau kebaruan gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Udah paham ya dalam pencarian referensi atau teori? Udah ya di Google Scholar atau di Google biasa bisa dengan keyword tersendiri. Baik Bapak Ibu, saya ini ya kayaknya belum absen, sambil saya absen Bapak Ibu. Bu Salsabila, Mas Bulog ada? Tadi ada ya saya lihat. Dokter Bekal. Ajaria Ramadhani Zulkifli.
Bu Anissa Jahwa. Pepi ada, Muhammad Goldi ada, Bu Marcella ada ya, yang Pak Yudi ada, Bu Peti ada, Pak Edro ada, Bu Gisela ada, Pak Gilang Ada Pak. oh iya ada, Pak Ade ada, Pak Roni, Bu Sepita Ada, Pak. ya, Pak Randi ada, Bu Nadira, Bu Silvana ada ya, Bu Sapania Izin nanti Pak. ya ada ya, Bu Indah ada, Bu Siti Nur Palisa ada ya, Bu Rani Monika tadi lihat tahu ya ada, Ada Pak. Bu Fitria ada ya. Hadir Pak. Ya, saya udah absen kan ya di adik Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga bisa mengecek absensi, karena saya kan dosen terakhir, nanti cek-cek lagi ya di pertemuan berapa. Rasanya Bapak Ibu hadir, kirim bukti screenshotnya, makanya tiap kuliah di screenshot biar bukti hadir. Nanti kalau misalkan Pak, saya kok pertemuan 1 tidak hadirkan ya, padahal saya hadir gitu. Nanti ke saya aja ya lapor. Nanti saya, karena kan kalau yang pertemuan 1 dengan Pak Dokter Juanim ya. Nah, Pak Dokter Juanim kan beliau kayaknya udah, maksudnya bukan lepas tangan ya, udah mau mandatkan ke saya gitu ya. Jadi nggak akan bisa ngerubah. Jadi nanti yang ngerubah mungkin saya. Tapi bukti hadirnya nanti bukti screenshotnya dikirim gitu ya. Bapak Ibu cek lagi. Sekarang karena tinggal, mungkin ini kan 3 terakhir ya, tinggal 2 pertemuan lagi gitu. Jadi kalau nanti kehadirannya kurang gitu ya, karena batas kehadirannya 75% dari 16 pertemuan ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mumpung ada waktu? Kalau nggak ada mungkin ya itu ya, karena tadi pada menantikan terkait bagaimana penggunaan SPSS dan MPIPO, insya Allah kami bisanya minggu depan kita belajar SPSS dan MPIPO. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih fokus, pertama. Kedua, kalaupun nanti ada halangan ketika minggu depan sambil bekerja, saya sudah menyiapkan, khususnya yang SPSS sudah menyiapkan tutorial baik di YouTube maupun di modul ya. Tapi kalau NPIPO saya belum janji ya. Mudah-mudahan kami bisa menyiapkan secepatnya yang NPIPO. Tapi kalaupun tidak ada, paling nanti Bapak Ibu mau mandiri nyari NPIPO di YouTube juga sebetulnya ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari, atau mau dicarikan oleh kami boleh gitu. Kalau kami nggak keburu bikin YouTube secara pribadi ya, nanti Bapak Ibu yang aktif sendiri aja nggak apa-apa ya. Karena ya itu ada komunikasi, karena kemarin bilangnya Bu Dr. In bilangnya NPIPO dengan beliau, makanya saya tenang-tenang aja gitu karena tugas saya XPSS, tapi ternyata kata Bapak Ibu belum. Jadi mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi itu ya, karena Bapak Ibu juga butuh. Tapi kalau NPIPO itu nggak persentase kebutuhannya nggak setinggi SPSS gitu. Karena kenapa? Karena NPIPO mah ya tadi alat bantu aja, tetap aja pada akhirnya kita yang akan menuangkan kalimatnya oleh kita pada akhirnya mah gitu, hanya membantu pola pikir aja, jadi semacam AI gitu pada akhirnya. Dan kayaknya Bapak Ibu juga sudah paham lah kalau untuk ini mah di AI juga bisa gitu.
untuk Pipo pas sebetulnya kemarin tuh kelompok saya yang presentasi, jadi secara teorinya mah udah, cuman pada saat ya kita coba gitu. Nah di sini kita belum ada yang punya aplikasinya karena kan harus beli kan, harus beli. Jadi waktu itu ya udah coba aja beli di Shopee aja gitu biar di Shopee. Betul. Ya. Nah rencananya minggu ini tadinya mau kita coba gitu, tapi ya belum juga nggak jadi gitu. Ya nggak apa-apa Pak, nanti kami aja yang insya Allah fasilitasi ya. Kalau SPSS memang saya rencana kasihan Bapak Ibu kalau ini sendiri, jadi mau kami yang tutorial gitu. Mudah-mudahan NPPO juga kami yang tutorialnya aja ya Pak, tapi ya itu tadi saya nggak janji ya, tapi kalau misalkan nggak jadi Bapak Ibu aktif nyari YouTube aja nggak apa-apa gitu. Kalau versi saya sih lebih itu, karena saya tahu Bapak Ibu sibuk gitu. Kalau masalah kendala beli atau apa ya, karena murah ya, di Shopee juga murah, tapi ketika untuk mempresentasikan otomatis Bapak Ibu kan harus mempelajari, waktu untuk mempelajari kadang-kadang mungkin nggak ada waktu gitu. Jadi kalau saya pribadi akan memaklumi gitu, jadi biarin kami saja yang ini. Bapak Ibu fokus, yang penting Bapak Ibu fokus belajar aja. Nanti ketika tesis Bapak Ibu intip lagi gitu ya tutorial itu gitu, harapan saya. Ketika kesulitan, mudah-mudahan saya dan Bu Siti memfasilitasi tadi. Mudah-mudahan kami buka ini ya, karena memang masih ini terbentur kesibukan kami juga. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ada kendala ketika tesis dalam analisis data, Bapak Ibu bisa menghubungi kami gitu. Kami yang bantu handle gitu, urusan honor nantilah belakangan gitu. Saya tadinya berpikir begitu dengan Bu Siti itu, cuman ya karena kesibukan kami belum bisa menjanjikan itu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Tapi intinya nanti pas offline Bapak Ibu sudah bawa paper ya, karena memang tugas tagihan dari Bu Dr. Inkin dan Pak Juanim itu menitipkan kalau bisa itu sampai dapat artikel ya, jadi analisis dan lain sebagainya sudah dimasukkan ke dalam sebuah artikel karya tulis ilmiah gitu ya Bapak Ibu, kayak jurnal tadi gitu, ada judulnya, ada ininya gitu, mengikuti gitu. Nanti mungkin ke depannya ada pembimbingan, bukan pembimbingan ya, adalah diskusi-diskusi terkait penyusunan artikelnya gitu ya. Itu saja mungkin kalau tidak ada pertanyaan, karena memang sebetulnya waktunya ada 20 menit lagi, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, mungkin kita tutup kuliah kita hari ini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih bingung ya? Ya saya juga sih merasakan apa kekhawatiran Bapak Ibu. Kayaknya medlit itu adalah sesuatu yang membingungkan ya. Betul, karena jangankan Bapak Ibu yang dengan kesibukan gitu ya, terus memang di kesehatan nggak mungkin penting nggak penting juga medlit, tapi ya pada dasarnya memang di semua jurusan medlit ini menjadi mata kuliah ya agak bingung gitu, karena karena berbasis praktik sebetulnya harusnya, dan setiap masing-masing itu pasti punya pola pikir tersendiri selaku peneliti gitu, karena tadi seperti yang saya bilang dan bahkan di teori bahwa Bapak Ibu masing-masing punya hak tersendiri ketika di dalam penelitian gitu. Makanya akan bingung dan tidak ada yang ini yang lebih baik, yang ini terus yang ini ideal, yang ini nggak ada gitu di medlit itu ya. Balik lagi semuanya ke peneliti. Tapi mungkin ya itu nanti kan kalau tesis disertasi kan ada dosen pembimbing, makanya Bapak Ibu tuh diarahkannya nanti di sana. So, Bapak Ibu kalau mau bimbingan dengan saya, misalkan diskusi ya boleh-boleh saja ya. Nanti ke depan ketika Bapak Ibu kesulitan, boleh hubungi saya lagi, Bu Dr. Inin atau Pak Dr. Juanim, itu boleh. Baik Bapak Ibu, selamat sore ya, kita akhiri kuliah kita. Kalau tidak ada pertanyaan, coba di screenshot ya Bapak Ibu ya sebagai bukti kuliah hari ini. Terus Bu Siti juga screenshot ya untuk bukti kita ngajar. Ya, sudah Pak. Ya, siap. Nanti kirim ke saya ya sebagai bukti laporan. Bapak Ibu, kita